Halo anak-anak, selamat pagi. Masih semangat belajar kan? Semangat belajar di rumah. Tetap terus berdoa supaya kita bisa segera bertemu ya, keadaan semua itu membaik. Nah, untuk kelas 5, pembelajaran hari ini itu masih tentang daily activities atau kegiatan yang rutin kamu lakukan, baik itu sehari-hari atau rutin 2 kali seminggu lah, 4 kali seminggu lah. Nah, seperti itu. Nah, di sini Miss Erna akan menjelaskan cara bertanya kegiatan sehari seseorang dan cara menjawabnya. Berikutnya akan ada berupa teks bacaan yang akan kita coba untuk menjawabnya bersama-sama dari pertanyaan, maksudnya akan ada pertanyaan ya. Jadi nanti akan ada teks dan juga ada beberapa pertanyaan yang akan coba kita jawab bersama-sama. Nah, itu maksud Miss Erna. Jadi sekarang teman-teman harus siapkan dulu buku dan juga pulpen atau pensil karena beberapa bagian yang penting itu wajib kalian tulis dalam buku supaya kamu tidak lupa. Oke, perhatikan videonya baik-baik ya. Oke, ini dia materinya. Sebentar ya, Miss Erna agak cerahin dulu nih. Nah, sekarang udah agak cerah. Nah, sekarang kita akan langsung ke materi cara bertanya dan menjawab kehidupan atau kegiatan sehari-hari seseorang atau rutinitas yang selalu dilakukan oleh seseorang ya. Nah, di sini kita harus tahu dulu nih kunci yang pertama itu ada keterangan after, it means setelah. Before, it means sebelum. Bisa ulangi, after itu setelah, before itu sebelum. Yang pertama, untuk bertanya ini perlu dibagi berapa ya? Bukan dibagi dua, tapi kita harus tahu dulu subjeknya. Yang ke satu itu ada subjek I, you, we, they, and two names or more. Subjek saya, kamu, kita, dia, saya, kamu, kita, mereka, dan dua nama atau lebih. Maka yang harus digunakan itu adalah what do you always do after you get up? Subjeknya itu adalah you di sini ya. What do you always do after you get up? Oke. Misalnya perdekat nih. What do you? Nih subjeknya kan you nih. What do you always do after you get up? Berkali-kali kalau misalkan kalian yang masih ingat nih, kalau pertanyaannya you, maka jawabannya itu pasti I. Nggak boleh jawabannya you lagi, nanti jawabannya jadi nggak nyambung ya. What do you always do after you get up? Artinya apa yang kamu lakukan, apa yang selalu kamu lakukan after, setelah kamu bangun tidur. Biasanya kita setelah bangun tidur itu mandi ya. So di sini kita coba jawab pakai saya selalu mandi setelah saya bangun tidur. Oke, kita Inggriskan. Di sini yang pertama itu ada kata conjunction after you get up. Oke, kita lihat di sini after you get up. Yang di kotak ini kalimat after you get up itu boleh kamu simpan di depan sebagai kalimat pengantar atau boleh disimpan di belakang. Kali ini Miss Erna akan mencoba simpan di belakang dulu. Maka yang pertama kita jawab itu adalah saya mandi setelah bangun tidur. Oke. Answer di sini. Ingat, pertanyaannya you, maka kita jawabnya pakai I. I mandi. Inggrisnya adalah I take a bath. I take a bath. Okay, I take a bath. After, I take a bath. After, baru disambung nih, you get up. Tapi kalau di pertanyaan you, kita jawabnya I. After I get up. After I get up. Oke, bisa lihat dari jauh nih. Jawabannya adalah I take a bath after I get up. I take a bath after I get up. Gitu. You di sini boleh kamu ganti pakai we, they. Nama orang boleh, tapi nama orangnya dua. For example, what do Clara and Andini always do after Clara and Andini get up? Gitu ya. Next, yang kedua ini untuk subjek he, she, dan juga it. Subjeknya he, she, dan juga it. Pertanyaannya adalah, kalau yang pertama ini kan do, karena subjeknya I, we, they. Kalau subjeknya he, she, it, maka pertanyaannya dia bukan do lagi, tapi tambah es, yaitu does. What does
she always do before she goes to bed. Goes to bed, kok bukan go? Nah, kalau subjeknya I, you, we, they, maka dia menggunakan go. Kalau I, you, we, they, dia boleh pakai go. But karena di sini subjeknya she, selain she itu bisa he dan juga satu nama orang, dia nggak boleh pakai go. Bolehnya menggunakan pakai es. Jadi goes to bed. Semua kata kerja menjadi s. Tambahin s. Maksudnya mandi berarti she takes a bath. Tidur she sleeps. Menonton TV, she watches. Gitu. Nah, dalam pertanyaan ini, what does she always do before she goes to bed? Apa yang dia selalu atau biasanya lakukan sebelum dia tidur? Biasanya kita berdoa dulu ya. Berdoa dalam bahasa Inggris adalah pray. So, the answer, kalau I, we, they, he, she, it. You, di sini pertanyaan you jawabnya I. Selain ini kalau pertanyaannya we, jawabannya we lagi. Nah, sekarang subjeknya itu she, berarti ketika menjawab kita gunakan she lagi. Kalau kamu tahu nama orang yang ditanyakan, boleh kamu pakai di sini. Misalnya Clara, Andini, asal jangan Budi. Kalau Budi kan harusnya pakai he ya. Nah, he usually bla bla bla. He usually, dia selalu berdoa. She usually pray. Perhatikan, ini adalah pray, pray, berdoa. Namun ini masih salah. She usually pray. Masih salah. Kenapa? Karena di sini subjek she, maka verbnya atau kata kerjanya harus ditambahkan s. She usually prays. Oke, lalu kita sambung dengan kata before bla 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 nih, panjang. Yuk, she always prays. Tulis ulang. Before she goes to bed. Oke. She always prays before she goes to bed. Nah, seperti yang tadi Miss Anna janjikan, conjunction before sama dengan after, kedudukannya ini cuma beda after dengan before ya. Ini kalau yang tadi pertama itu afternya kan di belakang. Sekarang coba kita menggunakan before dulu untuk menjawab. Gampang. Caranya kamu salin ulang dari before sampai bed ini, tanda tanya nggak usah dibawa ya. Kita salin di sini ya. Before she goes to bed, comma, before she goes to bed, she prays. Before she goes to bed, she prays. Usually-nya mana Miss, kok nggak dipakai? Usually-nya bisa kamu pakai atau masukkan setelah she sebelum pray. Sorry, misalnya salah nulis nih. She usually prays. Saya ulangi. What does she usually do before she goes to bed? She usually prays before she goes to bed. Before she goes to bed, she usually prays. Ingat ya, subjek I, you, we, they ketika bertanya what do, what do, what do. Subjek he, she, it ketika bertanya what does, what does. Oke, itu pertanyaan yang kegiatan sehari-hari seseorang. Berikutnya kita akan membaca teks dan menjawab pertanyaan seperti ini ya, seperti yang kedua nih, yang B. Pertanyaannya akan kita coba jawab dalam teks tersebut. Perhatikan cara menjawabnya ya, dan juga perhatikan videonya. Jangan lupa ini juga dicatat di buku tulis kalian masing-masing, oke? Oke, sekarang kita akan belajar telling your activities, yang artinya adalah menceritakan kegiatan sehari-harimu. Nah, minggu lalu kan Miss Erna memberikan tugas tentang kegiatan sehari-hari ya. Nah, sekarang akan diaplikasikan ke dalam teks dalam bahasa Inggris. Yuk kita lihat teksnya seperti apa. Judulnya adalah Shizuka's Activities. Shizuka's Activities. Pasti kamu tahu dong kalau Shizuka itu adalah temannya Nobita, yang artinya perempuan. Nah, kita baca ya teksnya. Shizuka always gets up at 5 a.m. every day. Shizuka always gets up at 5 a.m. every day. Gets up. Kenapa di sini gets up? Karena yang kita bicarakan itu adalah orang lain, yaitu Shizuka. So, sama dengan she, maka harus menggunakan s, yaitu gets up. Next, after she gets up, she takes a bath. After she gets up, she takes a bath. Setelah dia bangun tidur, dia mandi.
ada dua kata kerja yang menggunakan S di sini. Yang pertama, she gets up. Yang kedua, she takes a bath. Karena subjeknya itu adalah she. Berikutnya, she has breakfast after she takes a bath. She has breakfast after she takes a bath. Yang pertama di sini ada has. Has itu adalah bentuk kedua dari have. Karena have itu untuk subjek I, you, we, they, sementara has itu untuk subjeknya he, she, dan juga it. Nama orang bisa, tapi nama orangnya satu. Berikutnya ada takes a bath. Seperti yang Lisana jelaskan tadi, takes a bath itu digunakan karena subjeknya she. Jadi takes a bath, ada S-nya. Next, Shizuka always goes to school at 6:30 a.m. Shizuka always goes to school at 6:30 a.m. Shizuka selalu berangkat ke sekolah jam 6.30 a.m. Mungkin ini adalah kebiasaan Shizuka ketika masa normal. Jadi, dia selalu berangkat ke sekolah jam 6.30. Okay, next. She studies at school from 7 a.m. to 1 p.m. She studies at school from 7 a.m. to 1 p.m. Dia belajar di sekolah dari jam 7 sampai jam 1 siang. Studies. Ada kata kerja study atau kita bisa bicarakan atau pengucapannya study di sini menjadi studies karena subjeknya she. Berikutnya, after school Shizuka usually watches TV. After school Shizuka usually watches TV. Setelah dia sekolah, Shizuka biasanya menonton TV. Watches. Awalnya itu adalah watch. Karena subjeknya orang lain yaitu Shizuka, maka watch berubah menjadi watches atau ditambah es, watches. Oke, pertanyaannya. Questions number 1. What does Shizuka always do after she gets up? What does Shizuka always do after she gets up? Di sini ada after she gets up underline atau garis bawah ya. Karena alasan di underline itu karena kamu bisa menjawabnya di awal ataupun di akhir. Oke, kita coba untuk menjawab. Apa yang biasa Shizuka selalu lakukan setelah dia bangun tidur? Sesuai dengan teks, dia bangun tidur dia mandi setelah bangun tidur atau setelah bangun tidur Shizuka mandi. Maka cara menjawabnya adalah she always takes a bath after she gets up. Ulangi, she always takes a bath after she gets up. Susunannya, yang ditanyakan itu adalah Shizuka. Maka yang pertama kita tulis adalah she. Boleh kamu tulis nama lagi, Shizuka juga boleh. Berikutnya ada keterangannya di sini selalu, yaitu always. Karena pertanyaannya juga ada always ya, maka di bawahnya juga kita tulis she always. She always. Boleh nggak sih ganti pakai usually? Lebih baik tidak. Sama dengan yang ditanyakan. Kalau pertanyaannya always, jawabnya juga always lagi. Oke. Berikutnya, itu adalah kegiatan yang Shizuka lakukan setelah bangun tidur itu apa? Jawabannya di sini adalah takes a bath. Karena dalam teks itu setelah dia bangun tidur itu mandi, maka yang harus kamu tulis adalah takes a bath. Ingat ya, takes a bath. Kalau kamu menulisnya take a bath tanpa ada s, itu jawaban yang salah. Oke. After she gets up, yang di underline tadi, yang di garis bawah tadi disimpan di belakang. Itu nggak apa-apa. Yang penting ditulis lagi supaya jawabannya lengkap. Oke, pertanyaan yang kedua. What does Shizuka always do after she takes a bath? What does Shizuka always do after she takes a bath? Apa yang Shizuka lakukan setelah ini ada after itu harusnya she ya. Setelah dia mandi, jawabannya adalah after she takes a bath, she always has breakfast. After she takes a bath, she always has breakfast. Nah, yang di underline ini, after she takes a bath ini, itu disimpan di depan. Lihat garis warna biru, anak panah warna birunya itu disimpan paling depan. Itu boleh. Jadi boleh di belakang, boleh di depan. Tapi harus nyambung. Harus satu paket. After she takes a bath. Jangan after dipotong dulu sama always, bla bla bla, itu nggak boleh. After she takes a bath. Berikutnya, she. Dari mana she ini? She ini adalah pertanyaannya itu adalah Shizuka orangnya. Maka yang kita tulis juga boleh Shizuka atau boleh she.
Berikutnya always. Pertanyaannya always, jawabannya juga always. Oke. Nah, berikutnya has breakfast. Karena yang berdasarkan teks setelah dia mandi itu adalah sarapan, she has breakfast after she takes a bath ya, ada teksnya di situ, maka kita juga harus menjawabnya has breakfast. Jadi jawaban nomor 2, pertanyaannya adalah what does Shizuka always do after she takes a bath? Jawabannya adalah after she takes a bath, she always has breakfast. Itu contoh menjawab dari pertanyaan teks ya. Nah, berikutnya ada quotes. Live as if you were die tomorrow. Learn as if you were to live forever. Ini dari Mahatma Gandhi. Yang artinya adalah hidup seakan-akan kamu akan mati besok, belajar seakan-akan kamu akan hidup selamanya. Thank you. Setelah ini akan ada tugas dari Miss Erna di Google Classroom ya, berkaitan dengan teks dan juga cara menjawabnya. Thank you. Have a nice day. Miss Erna tunggu pekerjaan kamu selesai di Google Classroom. Bye-bye.